RSUD Paniai terbakar, 2 orang polisi dan petugas medis terluka. Harga plastik naik signifikan. Timnas Indonesia U17 resmi mengumumkan skuad final gelaran ASEAN Championship U17 2026. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Rumah Sakit Umum Daerah Madi, Kabupaten Paniai, Papua Tengah terbakar. 2 anggota polisi dan 3 petugas medis terluka pada peristiwa ini. Rumah Sakit Umum Daerah Madi, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah terbakar pada Selasa siang. Kebakaran ini membuat seisi rumah sakit panik. Petugas bersama masyarakat dan aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengevakuasi pasien. Kapolres Paniai AKBP Royke Betaubun yang mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian timur. Api pertama terlihat dari ruang terpadu. Sejumlah petugas kebersihan berusaha memadamkan api, namun tidak membuahkan hasil. Bangunan bahan semi permanen yang terbuat dari bahan mudah terbakar membuat api makin cepat membesar dan melahap bagian dalam ruangan terpadu. Puluhan personil Polres Paniai ikut diturunkan ke lokasi kejadian untuk membantu pemadaman dan evakuasi. 2 personil Polres Paniai yakni Kasat Samapta dan Kanit Sosbud Intelkam Polres Paniai terluka saat melakukan pemadaman akibat ledakan tabung oksigen. Ledakan tabung oksigen ukuran besar menyebabkan kaca-kaca ruangan pecah dan mengenai sejumlah anggota dan petugas medis yang berupaya mengevakuasi para pasien. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah kendaraan water cannon Polres Paniai tiba di lokasi. Meski api berhasil dipadamkan, namun seluruh bangunan ruangan terpadu RSUD Paniai ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Vini Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Kita ke informasi dari Sulawesi Tenggara, saudara. Unjuk rasa mahasiswa menuntut keadilan untuk Andri Yunus, korban penyiraman air keras, berlangsung ricuh pada Rabu 8 April 2026. Sejumlah mahasiswa yang mencoba bakar ban bekas di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terlibat saling dorong dan nyaris bentrok dengan polisi Pamong Praja yang berjaga. Kericuhan ini terjadi saat unjuk rasa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari berunjuk rasa menuntut keadilan untuk Andre Yunus, aktivis kontras yang menjadi korban penyiraman air keras oleh oknum TNI. Massa yang mencoba membakar ban bekas di depan gerbang kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terlibat saling dorong dan nyaris bentrok dengan polisi Pamong Praja. Kericuhan dapat diredam setelah mahasiswa ditenangkan oleh polisi. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta Presiden Prabowo mengeluarkan Perpres pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF terkait kasus Andre Yunus. Selain itu, mahasiswa meminta juga kasus tersebut dibawa ke peradilan umum. Serangan penyiraman air keras terhadap Andre Yunus adalah serangan terhadap demokrasi. Dalam perspektif komunikasi, ini adalah sebuah pesan. Menurut saya, mereka anggota BAIS bukanlah orang yang bodoh, mereka adalah orang yang sangat-sangat terlatih dan omong kosong mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa di tempat-tempat publik itu tidak ada CCTV, teman-teman. Setelah berorasi, sejumlah perwakilan mahasiswa diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Triala, dan berjanji akan menindaklanjut aspirasi mereka untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.
Saudara, kerusakan jaringan irigasi Cempaka di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara berdampak serius terhadap aktivitas pertanian warga. Akibat kerusakan ini 600 hektar lahan tanaman padi terancam gagal tanam dan panen. Beginilah kondisi saluran jaringan irigasi Cempaka yang terletak di Desa Bumbungan, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Kondisi ini membuat saluran irigasi tidak mampu menampung debit air besar saat hujan. Kerusakan mengakibatkan pendangkalan sehingga aliran tidak sampai ke lahan pertanian warga. Irigasi Cempaka ini salah satu irigasi vital petani setempat yang berfungsi mengaliri sekitar 600 hektar sawah di 3 desa, yakni Desa Cempaka, Desa Ayong, dan Desa Babo. Kerusakan ini membuat para petani terancam gagal tanam dan panen sebab tidak ada lagi pasokan air. Sejak kapan Pak tempat air bendungan ini? Pak? Ya kurang lebih 2 bulan Pak. Ya rusak karena apa ini Pak? Itu lantaran airnya terlalu banyak, curah hujan tinggi sampai dia jebol. Dan sudah lama kita perbaiki manual. Tapi sampai sekarang ya enggak ada poin dari pemerintah. Ini mau mengalir kemana Pak? Di tiap persawahan dari berapa desa, titik. Ayong, Babo, Cempaka, ya kurang lebih 600 hektar. Ya, kami minta kepada pemerintah kabupaten, provinsi, pusat harus diperhatikan karena memang tumpuan hidup kami sebagai petani ya cuma irigasi aja. Harus secepatnya karena menghadapi musim panas. Bulan Agustus kita harus panen, begitu. Harus penggarapan. Kepala Desa Cempaka bilang kerusakan irigasi ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir ini. Bahkan pemerintah desa sudah berupaya melaporkan kondisi kerusakan irigasi secara berjenjang kepada instansi terkait. Namun hingga kini belum mendapat respon positif. Sebenarnya petani sudah beberapa bulan, sekitar 2 bulan lalu sudah mengeluhkan adanya irigasi yang rusak total, yang putus sehingga mengakibatkan tentu keresahan bagi petani. Kami sudah melaporkan ini kepada dinas-dinas terkait secara berjenjang, namun sampai saat ini belum ada respon positif dari dinas-dinas terkait. Ini harusnya sudah masuk musim tanam kedua, namun karena irigasi rusak, petani terancam gagal tanam atau gagal untuk panen pada musim tanam kedua apabila irigasi tidak diperbaiki. Akibat kerusakan ini, sejumlah petani terpaksa menunda masa tanam karena khawatir mengalami kerugian akibat kekurangan air. Warga berharap pemerintah segera turun tangan melakukan perbaikan agar distribusi air kembali normal dan aktivitas pertanian dapat berjalan kembali semula. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027 yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kamis siang. Dalam pemaparan Mendagri di hadapan para kepala daerah yang menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, untuk mampu mengurangi ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat. Tito Karnavian menyebut, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, masih banyak daerah yang postur anggaran pendapatan belanja daerah yang banyak terserap untuk belanja pegawai dengan persentase 40 hingga 60%. Besarnya volume belanja pegawai dalam struktur APBD suatu daerah akan berimbas terhadap terhambatnya pembangunan daerah. Dirinya menyatakan, pemerintah sedang dalam persiapan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD. Mendagri mendorong kepala daerah untuk melakukan efisiensi dan optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD, inovasi sumber pendapatan asli daerah yang tidak memberatkan masyarakat, pemanfaatan program strategis nasional sebagai peluang pertumbuhan daerah, serta mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan. Tadi dari hasil musrenbang ini, memang tadi kita lihat ya, kalau saya menyoroti penting adalah mengenai masalah merubah mindset, jangan
menggantung kepada terus-menerus bergantung kepada pemerintah pusat. Jangan berpikir hanya bagaimana ngabisin belanja, apalagi uangnya dari pusat sebagai besar. Ada yang 2% cuma PAD-nya. Itu pun buat belanja pegawai lagi yang paling banyak. Belum operasionalnya. Ada yang sampai 60% udah mencapai. Hanya untuk gaji pegawai. Nah, otomatis belanja untuk rakyat kecil. Kalau belanja untuk rakyat kecil, ya jangan pernah berpikir akan ada lompatan kemajuan. Kegiatan Musrenbang dalam rangka rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 ini dihadiri Menteri Perumahan dan Pemukiman Rakyat Marwarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik RI, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus, serta Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalokasikan sebanyak 8.000 unit rumah tidak layak huni akan diperbaiki melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Kementerian juga mengalokasikan 15.000 unit rumah subsidi untuk 15 kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun 2026. Inilah suasana saat Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait bertanya kepada sejumlah bupati dan wakil bupati se-Sulawesi Utara mengenai kebutuhan rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di wilayahnya masing-masing. Pertanyaan ini dilontarkan Marwarar saat menghadiri kegiatan Musrembang dalam rangka rencana kerja pemerintah daerah 2027 yang berlangsung di Aula Mapalus Kantor Gubernur Kamis siang. Masing-masing kepala daerah diberi kesempatan menjawab, namun sayang beberapa kepala daerah terlihat ragu dan bimbang untuk memberikan jawaban, namun ada juga kepala daerah yang menjawab dengan sigap. Lontaran pertanyaan Marwarar tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran berapa banyak warga ekonomi lemah dan membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal yang nantinya akan dibantu pemerintah melalui skema program rumah subsidi. Setelah melalui proses diskusi yang alot, Menteri Marwarar pun menyepakati langsung kesiapan membantu 15.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat Sulawesi Utara. Tahun lalu itu bedah rumah rakyat itu cuma nggak sampai 800 ya Pak. Ya. Tahun ini 8.100 sekian. Untuk sulut ya Pak? Ya, itu luar biasa. Itu yang bekerja aja kurang lebih bisa 2-3 orang aja, itu sudah berarti kurang lebih 16.000 orang yang bekerja Pak. Ya, itu peningkatan yang luar biasa dari 700-an jadi 8.000 lebih. Ya, itu membuktikan bahwa negara itu Bapak Presiden Prabowo program 3 juta rumahnya sangat serius. Yang kedua, rumah subsidi. Tadi Bupati Wali Kota kan saya minta untuk koordinasi. Awalnya 3.000 ya Pak ya. Tadi sebagai Ketua Tapera dan juga sebagai Menteri Perumahan, langsung saya putuskan 15.000. Selain mengalokasikan 15.000 unit rumah subsidi, Kementerian PKP juga siap membantu sebanyak 8.000 unit rumah tidak layak huni melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Jumlah unit rumah dalam program BSPS di Sulut tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2025, di mana di tahun 2025 hanya sekitar 700-an unit rumah, namun tahun 2026 menjadi 8.000 rumah. Bantuan yang disiapkan pemerintah ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah bagi masyarakat dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi terkait kenaikan harga plastik akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, harga kedelai di Gorontalo naik. Kenaikan ini memicu kenaikan harga jual tahu dari tingkat produsen. Harga kedelai di pasaran saat ini naik dari sekitar Rp8.000 menjadi Rp10 hingga Rp13.000 per kilogram. Kenaikan ini turut berdampak langsung pada biaya produksi tahu yang juga berbahan dasar kedelai. Salah satu produsen tahu di Kota Gorontalo terpaksa menaikkan harga jual. Tahu yang sebelumnya dijual sekitar Rp50 hingga Rp55.000 per balok, kini menjadi sekitar Rp60.000. Produsen menyebut kenaikan harga kedelai diduga dipengaruhi kondisi global, termasuk ketegangan di Timur Tengah. Untuk saat ini
kedelai karena naik, jadi kita untuk harga tahu ikut naik juga. Dari awalnya satu papanya 55.000 jadi naik 5.000 jadi 60.000 satu per papan. Dari supplier sih kita dari agennya kedelai untuk informasi kedelai kan tetap naik turun. Cuman untuk akhir-akhir ini dia naik terus dia. Mungkin karena ada ini perang ini mungkin ya. Jadi mungkin harga kedelai ikut naik juga. Untuk saat ini sih masih lancar sih. Untuk konsumen dia nggak terlalu protes juga. Maksudnya karena mungkin mengikuti harga kedelai naik juga tahu ikut naik. Hingga saat ini harga kedelai masih berfluktuasi dan belum menunjukkan tanda kembali stabil. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Tak hanya kedelai saudara, harga sejumlah produk plastik di Gorontalo juga mengalami kenaikan harga secara signifikan. Kenaikan harga beberapa produk bahkan nyaris 2 kali lipat lantaran terbatasnya pasokan dari pabrik. Harga berbagai jenis barang plastik di salah satu toko di Gorontalo mengalami lonjakan yang signifikan. Kenaikan mencapai 30 hingga 70% tergantung dari jenis produk. Pengelola toko menyebut kenaikan harga terjadi akibat pasokan dari pabrik saat ini terbatas bahkan sulit didapatkan. Kondisi ini membuat harga jual plastik di tingkat toko ikut meningkat. Kalau dari tempat saya harganya pasti naik ya, karena mengikuti pusat, mengikuti pabrik. Sekarang kan masih krisis bahan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, harganya pasti naik. Kita naiknya baru 2 minggu terakhir ini. Macam-macam, ada yang 30%, ada yang sudah sampai 70%. Kenaikan harga ini juga berdampak ke pedagang eceran yang memasok dari toko ini. Salah satu pembeli mengaku harus menaikkan harga jual lantaran modal yang ikut naik. Kalau biasanya plastik kan bisa ambil per pak, satu ikat itu kan isinya 10. Biasanya dulunya kan kita penjualan kemarin-kemarin tuh penjualan tuh 25 kayak semacam kresek yang kecil. Tapi kalau sekarang kita terpaksa jualnya 4.000. Gitu. Bahkan ada yang sesuai harga lah. Ada yang sampai 5.000-an. Kenaikan harga plastik diperkirakan masih akan terus berlangsung selama bahan dasar dan ketersediaan dari pabrik belum kembali normal. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, kenaikan harga plastik juga terjadi di Kota Makassar. Kenaikan harga plastik berdampak terhadap pelaku usaha di Kota Makassar. Kenaikan harga plastik di toko plastik ini mencapai 40%. Harga plastik di pasaran mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan ini mencapai 40% dibandingkan hari sebelumnya. Seperti di salah satu toko plastik yang ada di Jalan Bawakaraeng, Kota Makassar. Di toko ini, semua jenis plastik terjadi kenaikan, mulai dari kantong plastik, gelas plastik, tempat makanan, serta sedotan. Gelas plastik yang sebelumnya dijual dengan harga Rp11.000, kini dijual dengan harga Rp15.000 per 50 pieces. Sementara plastik makanan yang dulunya dijual dengan harga Rp49.000, naik menjadi Rp58.000. Demikian juga dengan harga plastik kotak ukuran kecil. Sebelumnya dijual dengan harga Rp28.000, naik menjadi Rp39.500. Plastik kotak ukuran besar sebelumnya dijual dengan harga Rp34.000, kini naik menjadi Rp48.000 per 20 pieces. Rata-rata kenaikan ditaksir mencapai 40%. Untuk kebutuhan kontainer saya kan baru buka usaha 5 hari lah sebelum lebaran. Lalu saya belinya tuh langsung banyak, grosiran kan, beli yang per dus-dus itu. Setelah habis itu saya baru dengar ternyata plastik semua harganya naik. Jadi cek lokasi ya memang ternyata seperti itu. Jadi saya kan memang menjual jus itu dengan harga yang betul-betul ekonomis dan jus buah asli ya. Tentunya itu kami sudah menghitung semua HPP-nya berapa, apakah masuk hitungan dan ada keuntungannya berapa begitu. Saya jujur saya menjual itu harga jus itu harga 8.000 per satu gelasnya. Itu sudah termasuk hitungan untuk plastik yang sangat lebih besar ya. Nomor 2 setelah buah itu HPP-nya. Jadi dengan membeli seperti ini saya jujur keliling-keliling beberapa tempat.
pertama kali masuk di sini harganya lumayan dibanding tempat lain, lumayan murah lah dibanding beberapa tempat yang saya datangi tadi. Ini harga plastik harganya itu makin meningkat. Kan ada contohnya tuh kayak Atlas. Ini Atlas pertamanya itu 10.000. Baru dalam satu packnya itu ada 50 pieces. Baru kan naik drastisnya itu kayak 15.000 sekarang. Dulu berapa? Dulu itu 11.000. Oh, sekarang sudah 15.000. Iya. Terus selain itu apa lagi, Mbak? Ini kayak Tinwal, itu kayak naik drastis juga. Kayak Mika, semua yang bahan-bahan plastik itu semua sudah naik. Karena masalahnya itu karena pertama gara-gara BBM-nya naiknya, piring plastik juga sudah naik, semua yang jenis plastik sudah naik. Diharapkan pemerintah untuk tetap memperhatikan kondisi harga plastik di pasaran agar dapat distabilkan kembali, lantaran para pedagang dan konsumen tersebut harus mensiasati jualannya agar tetap laku. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Imbas kenaikan harga plastik, saudara, memaksa pedagang jus di kawasan BTP Kota Makassar ikut menaikkan harga jualannya. Pedagang terpaksa menaikkan harga jualannya sebesar Rp1.000 per gelas untuk menghindari kerugian yang besar. Beginilah suasana kedai jus buah di kawasan Bumi Tamalan Rea Permai, Kota Makassar. Ia tetap ramai oleh pembeli meski terjadi kenaikan harga plastik. Pedagang jus mengaku harus menyesuaikan harga jual akibat kenaikan harga cup plastik. Citra Arta Sugita, pengusaha salah satu kedai jus, bilang penyesuaian harga sudah dilakukan sejak seminggu lalu saat harga plastik naik. Pelaku usaha kenaikan harga dari plastik ini ya jalan satu-satunya kami harus melakukan cara menaikkan harga. Karena kalau tidak dinaikkan, kasihan kami para pelaku usaha seperti ini. Juga kalau kami menjalani opsi lain, artinya ada komposisi yang harus kami korbankan. Istilahnya komposisinya tidak sama dengan yang seperti kemarin. Karena kalau mengikuti komposisi yang seperti kemarin, semua kan bahan baku semua naik. Masyarakat alhamdulillah mengerti hal yang demikian. Karena saya juga tadi baru selesai berbelanja di pasar, ternyata yang tadinya harga Rp20.000 naik menjadi harga Rp35.000. Menurut pedagang, kenaikan harga secara perlahan dijelaskan kepada pembeli agar langganannya tidak kaget. Menurutnya, ini terpaksa dilakukan untuk menghindari kerugian dan agar perekonomian tetap berjalan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lain, saudara. Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Samratulangi Manado Kamis pagi menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-80. Upacara ini dipimpin langsung oleh Dan Lanut Sri Manado Marsma TNI Yoyon Kuscahyono. TNI Angkatan Udara Lanut Samratulangi Manado menggelar upacara perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 di Markas Lanut Samratulangi Manado. Peringatan HUT ke-80 TNI Angkatan Udara ini mengusung tema Pengabdian Tanpa Batas TNI Ampuh Indonesia Maju. Perayaan HUT ke-80 TNI AU ini digelar secara sederhana dan tanpa adanya atraksi udara. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Marskal Madya TNI Yoyon Kuscahyono. Marsmal TNI Yoyon Kuscahyono berharap bertambahnya usia TNI Angkatan Udara bisa terus menunjukkan komitmen, dedikasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia dari berbagai aspek. Pada hari ini kita di Lanut Samratulangi melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara yang ke-80 dengan tema Pengabdian Tanpa Batas TNI Angkatan Udara Ampuh Menuju Indonesia Maju. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara di dalam amanatnya bahwa pengabdian TNI Angkatan Udara ini tanpa batas, dalam artian tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Sehingga kita bisa melaksanakan tugas baik itu OMP maupun OMSP di mana saya berada. Selain itu, TNI Angkatan Udara mendukung penuh program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti ketahanan pangan dan makanan bergizi gratis.
Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi soal Wali Kota Adan Dambea pimpin penertiban lahan di depan BTN Gorontalo akan kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara, guna memastikan kesiapan lahan dalam percepatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Wali Kota Makassar meninjau kawasan tempat pembuangan akhir di Kecamatan Manggala, Makassar. Peninjauan di tempat pembuangan akhir atau TPA di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan guna mendukung percepatan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pada peninjauannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menyatakan pembebasan lahan menjadi awal tindak lanjut pemerintah kota setelah penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan instalasi pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik. Pemerintah Kota Makassar akan memastikan proses pembebasan lahan berjalan sesuai aturan, termasuk melakukan pemetaan batas wilayah yang akan diajukan ke pemerintah pusat. Pemerintah Kota Makassar akan menyiapkan lahan hingga 8 hektar guna memberikan fleksibilitas dalam perancangan dan pembangunan fasilitas. Pemerintah kota juga akan membuka akses jalan baru menuju lokasi PSEL guna mendukung kelancaran konstruksi. Proyek PSEL bernilai investasi sekitar 3 triliun rupiah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, namun juga berdampak pada aspek sosial masyarakat. Karena ini sifatnya sangat krusial dan harus jalan. Dan ini adalah proyek sampah yang diinstruksikan langsung oleh Bapak Presiden. Nah, itulah sehingga kita sangat berterima kasih pada Bapak Presiden melalui Menteri Lingkungan telah memberikan kepercayaan untuk juga proyek yang bersama Danantara ini hadir di Kota Makassar, dan jumlahnya sangat fantastis. Kita berterima kasih bisa mendapatkan proyek senilai 3 triliun dan ini menyelesaikan bukan hanya persoalan sampah tapi turunan-turunan persoalan yang ada di dalamnya, termasuk persoalan-persoalan sosial. Pada tahun 2026, pemerintah Kota Makassar menargetkan tidak lagi menggunakan sistem open dumping dan beralih ke sistem sanitary landfill. Peralihan ini akan berjalan bersama dengan pembangunan PSEL agar pengelolaan sampah lebih maksimal dan berkelanjutan. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, suasana meriah dan penuh semangat terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Gorontalo. Teriakan para warga binaan dan pegawai lapas saling bersahutan menyemangati tim mereka dalam berbagai perlombaan yang digelar. Sorak-sorai menggema di halaman lapas saat lomba tarik tambang berlangsung. Warga binaan dan pegawai lapas berbaur menunjukkan kekompakan dan sportivitas dalam setiap tarikan tali. Tak kalah seru, pertandingan bola voli juga menjadi pusat perhatian dengan masing-masing tim berusaha menampilkan permainan terbaik mereka. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 tahun 2026. Lapas Perempuan kelas 3 Gorontalo menggelar pekan olahraga dan seni yang melibatkan pegawai serta warga binaan. Beragam perlombaan diselenggarakan, mulai dari tarik tambang antara pegawai dan warga binaan, pertandingan bola voli hingga lomba melukis. Angkatan ke-62 mengadakan berbagai kegiatan yang terdiri olahraga dan seni. Olahraganya ada 2, bola voli dan bola kaki dangdut. Untuk seninya melukis, vokalia, dan dance, diikuti oleh pegawai dan warga binaan. Sementara, warga binaan mengatakan kegiatan ini sangat baik dan senang mengikuti kegiatan tersebut. Warga binaan berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan meningkatkan semangat positif di lingkungan lapas. Kami sebagai warga binaan sangat senang akan adanya acara ini dan kami berterima kasih kepada Ibu Kalapas yang telah memberi support kepada kami untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Hari ini ada defile, terus dilanjutkan dengan lomba tarik tambang sama volleyball. Acara pembukaan diawali dengan defile peserta yang menggunakan kostum unik serta menampilkan yel-yel dari setiap kelompok yang berlangsung meriah. Selanjutnya,
Kegiatan resmi dibuka melalui upacara pembukaan yang diikuti seluruh peserta dengan penuh hikmat. Agustiar, Rahmatia Arjoyo, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, sebanyak 177 warga Kota Bitung yang menunggak iuran BPJS Kesehatan menerima donasi dari Klinik Mata Bitung. Bantuan tersebut diberikan agar warga dapat merasakan layanan kesehatan tanpa adanya hambatan. Inisiatif Klinik Mata Bitung untuk membayarkan tunggakan iuran dari 177 warga Kota Bitung dalam kategori PBPU merupakan upaya untuk memastikan warga bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah. Dr. Franciscus Paparan, Direktur Klinik Mata Bitung, mengatakan pihaknya mendonasikan total 103 juta rupiah guna membayarkan tunggakan dari 177 warga yang tersebar di 8 kecamatan. Ia berharap langkah ini dapat berdampak pada kesejahteraan warga Bitung. Sudah melakukan penelitian, sudah melakukan koordinasi dengan sektor-sektor dinas terkait, serta melakukan untuk data dari pihak-pihak masyarakat yang mengalami tunggakan dan berkoordinasi dengan kami, di mana setiap wilayah, terutama di Bitung ini ada 8 wilayah kecamatan yang sudah dilakukan pendataan. Kemudian kami koordinasi untuk melakukan tindakan donasi CSR, di mana kami Klinik Mata Bitung sendiri kami melakukan donasi dibagi berdasarkan presentasi dari masing-masing kecamatan. Inisiatif ini diapresiasi BPJS Kesehatan Cabang Manado. Upaya seperti ini dinilai perlu ditiru oleh badan usaha lain sehingga perlindungan bagi warga kurang mampu lebih optimal. Dibutuhkan dukungan dari semua pihak untuk kita memastikan semua masyarakat Indonesia mendapatkan hak layanan kesehatannya, aksesnya mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan, karena kalau masyarakat sehat, Indonesia kuat. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, per 1 April 2026, cakupan perlindungan bagi warga Bitung mencapai 88,18% dari total 191.102 peserta aktif. BPJS berharap adanya inisiatif dari badan usaha mampu meningkatkan capaian yang ada dan berdampak luas bagi pemberian pelayanan kesehatan bagi warga. Swingli Manderes, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, badan usaha milik Desa Talumo Patu memanfaatkan peluang usaha ternak burung puyuh. Dalam sehari ratusan telur puyuh dihasilkan dan langsung dipasok ke pasar hingga minimarket. Usaha ternak burung puyuh menjadi salah satu sumber pendapatan bagi BUMDes Talumo Patu di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Dari total 900 ekor puyuh, setiap harinya dihasilkan sekitar 800 butir telur. Telur-telur ini kemudian dikemas dan didistribusikan seperti ke pasar rakyat dan minimarket. Dengan pola perawatan yang terbilang sederhana, burung puyuh dapat bertelur setiap hari. Hal ini membuat perputaran ekonomi berjalan cepat dan stabil. Pengelola menyebut usaha ini menjadi salah satu peluang yang terus dikembangkan oleh BUMDes Talumo Patu. Kenapa kami memilih puyuh? Karena hampir rata-rata di tiap desa itu hanya ayam pedaging, ayam petelur, sama hortikultura lain. Nah, kami mengambil satu-satunya puyuh, karena di desa-desa lain belum ada puyuh. Baru pangsa puyuh itu luar biasa juga, banyak yang membutuhkan puyuh. Dari Indogrosir juga membutuhkan puyuh, pasar, catering, mereka juga membutuhkan puyuh. Dan pengolahan puyuh itu, burung puyuh itu tidak terlalu rumit seperti ayam petelur. Karena di puyuh itu satu hari hasil puyuh untuk beli pakan, satu harinya itu keuntungan. Saat ini kandang yang dimiliki mampu menampung hingga 3.000 ekor puyuh. BUMDes berencana menambah jumlah ternak untuk meningkatkan produksi. Usaha ini pun menjadi salah satu upaya mendorong pendapatan desa secara berkelanjutan. Pikir Muntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, pemerintah kota Gorontalo menertibkan lahan di depan Bank BTN cabang Gorontalo.
Penertiban dilakukan langsung oleh Wali Kota Gorontalo Atan Dambea setelah sejumlah peringatan tidak diindahkan oleh pihak terkait. Sebuah lahan di depan Bank BTN Cabang Gorontalo ditertibkan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Penertiban melalui Satpol PP ini sekaligus membongkar lapak yang berdiri di atas lahan tersebut. Langkah ini diambil setelah pemerintah memberikan peringatan namun tidak ditindaklanjuti secara mandiri. Lahan ini sebelumnya sempat menjadi permasalahan antara pemilik dan pihak Bank BTN. Wali Kota Gorontalo menyebut pemerintah kota dan pihak bank telah mengupayakan negosiasi sebelum penertiban dilakukan. Kita sudah mediasi, Pemda sudah undang segala macam, sudah berusaha persuasif, tetap dia bertahan dengan prinsipnya. Sudah kita dalam rangka keindahan kota, ya dalam rangka keindahan kota harus bongkar ini karena ini merusak. Sudah lama lobby, Pemda sudah undang segala macam. Pada akhirnya kita beri kesempatan dia membongkar sendiri selama 3 hari. Ditambah lagi, tapi tidak upaya untuk. Dia minta 1,5 miliar, ini 189 meter ini. BTN sudah tawarkan 500 juta, dia tolak. Sekarang tidak ada dia dapat. Tetapi yang jualan di sini, saya bilang silakan jualan cuma malam hari. Tapi tidak pakai tenda. Yang penting paginya bersih. Pemerintah menegaskan penertiban dilakukan untuk menata kembali fungsi lahan dan menjaga ketertiban kota. Meski begitu, pelaku UMKM masih diperbolehkan berjualan di kawasan tersebut dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Natasha Mewah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.